Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat YouTube, channel YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada. Tak lupa saya juga menyapa kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di negara Indonesia maupun yang berada di luar negara Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Semoga Anda semua pada hari ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, diberikan rezeki yang melimpah, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menutup aib-aib kita di dunia ini. Masih seputar pemerasan bermodus video callback atau VCS. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah video yang keduanya ya. Ini part yang kedua, bagian kedua tentang masyarakat wajib tahu saat ini di negeri kita sedang terjadi kejahatan yang viral namun tersembunyi. Di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan seperti apa cara kerja mereka dalam melakukan penipuan dan menjebak serta memeras korban yang kelompok wanita. Nah, yang di bagian kedua ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kerja mereka dalam memperdayai, menipu dan memeras kaum pria, yang bapak-bapak, yang mahasiswa ya, yang masih yang duda, dan juga ada yang usia anak SMA. Karena banyak sekali yang chat ke saya itu kaum pria. Kalau untuk di data statistik yang korban chat kepada saya itu 70% korban itu adalah kaum laki-laki, 30% itu adalah korbannya adalah kaum wanita. Nah, ini saya akan membahas tentang yang 70% yang tentang korbannya adalah pria. Bagaimana cara kerja pelaku untuk memperdayai atau mendapatkan target korban laki-laki? Sesungguhnya perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada pemain VCS itu yang benar-benar perempuan. Semua itu dimainkan oleh pria. Penjahat ini semuanya adalah laki-laki. Adapun video-video Anda merasa melakukan VCS dengan wanita, itu sebenarnya bukanlah wanita yang asli. Itu hanya rekayasa pengaturan pelaku. Dia mengambil video-video dari media sosial, dari internet, yang dipasangkan di HP-nya, kemudian HP itu digunakan untuk mengelabui para pria. Nah, biasanya para pelaku ini bisa juga masuk melalui Facebook atau Messenger ya. Jadi di Messenger dia memperkenalkan diri ke si cowok ini ya, di Messenger, sama seperti yang perempuan gitu loh. Ini sama seperti yang korbannya perempuan. Nah, ini korbannya laki-laki, maka yang ngajak berkenalan adalah seorang wanita, karena profilnya adalah profil seorang wanita yang seksi, cantik, dan wah, luar biasa banget gitu ya. Nah, ini sehingga korban laki-laki ini menganggap ini adalah yang ajak berkenalan adalah seorang wanita muda, cantik, dan seksi. Sehingga singkat cerita terjadilah komunikasi. Biasanya langsung diminta oleh perempuan itu, si pelaku yang menyamar perempuan itu minta melakukan VCS
di messenger itulah, di video itulah ya, di messenger, kemudian direkam aksi PCS-nya oleh si pelaku lalu diperas. Tapi sebelumnya biasanya pelaku minta dulu nomor WhatsApp. Nah, jadi seperti itu, terjebaklah si laki-laki ini. Kebanyakan juga para laki-laki ini mencari, ini laki yang cari ya, mencari untuk apa ya? Mencari untuk iseng-iseng gitu, hiburan. Kalau kata mereka hiburan, iseng-iseng ya, rasa penasaran, apa iya tah bisa apa sih PCS itu, penasaran gitu ya, sehingga mereka menuju ke akun micet, ke Tantan, ke aplikasi-aplikasi mencari teman gitu ya, mungkin untuk sekedar ngobrol, sekedar iseng ya, mungkin juga masih dalam posisi kesepian, sehingga para korban yang laki-laki ini berharap bisa mendapatkan teman di aplikasi-aplikasi itu yang bisa untuk dijadikan untuk hiburan, khususnya hiburan seksnya. Tapi mereka tidak tahu nih korban-korban ini ya, bahwa pelaku-pelaku PCS itu, penjahat-penjahatnya itu sudah nongkrong di micet, di semua aplikasi pertemanan, menanti kehadiran para korban-korban pria. Mereka menggunakan foto-foto wanita-wanita cantik, seksi ya, bukan menampilkan foto mereka kan laki. Nah, nanti mereka akan menyamar sebagai perempuan, seolah-olah yang memberikan pelayanan servis ini kepada korban laki-laki adalah benar-benar perempuan, padahal itu hanya rekayasa saja. Yang penting intinya mereka bisa mendapatkan rekaman PCS si korban pria ini tadi ya, sampai bisa mengambil rekaman alat vitalnya. Nah, ini yang dijadikan senjata oleh pelaku untuk memeras korban. Sama halnya dengan yang korban wanita. Intinya antara korban dengan laki dengan perempuan ini, yang harus didapat oleh pelaku adalah rekaman adegan mereka tanpa busana, sehingga bisa menunjukkan alat-alat bagian yang vital mereka untuk dijadikan alat pemerasan. Akan disebar, maka harus ditebus dengan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ketika si korban laki-laki, si bapak-bapak ini tadi ya, sudah menuju ke akun micet atau akun-akun pertemanan, dia mencari-cari iseng hiburan, dapatlah satu akun cewek yang menurut dia cantik, seksi, sehingga diajaklah berkenalan, dan si cewek itu mengatakan membuka open PCS ya, open video call sex, siap untuk melakukan adegan seks melalui video call. Ada yang bertarif, ada yang tidak bertarif. Nah, itu semua jebakan. Hati-hati Pak, itu semua jebakan. Kemudian si bapak ini memilih satu, kemudian bergeser ke WhatsApp dan membayar dulu registrasi 50.000, ada yang tidak bayar, dan langsung pada saat itu pula langsung terjadi adegan PCS. Karena kalau untuk korban yang laki-laki ini prosesnya nggak panjang, hari itu kenalan, hari itu langsung, karena sifatnya kan beli, sifatnya perempuan nawarin, lakinya yang mau beli gitu. Nah, tapi tidak disadari oleh si pria bahwa itu direkam ya. Itu direkam. Mereka itu membuka open page itu tidak semata-mata mencari uang administrasi, bukan. Mereka mencari target korban untuk diperas. Target uangnya, target penghasilan puluhan juta dari si korban itu. Kalau bisa diperas bisa dapat ratusan juta gitu. Ya, syukur-syukur udah dapat pria yang kaya gitu ya. Maka akan diperas dengan ancaman video akan disebarluaskan ke media sosial. Nah, ini yang harus seluruh masyarakat Indonesia wajib ketahui ya, karena saya ini sudah 2 tahun
ya teman-teman, menginformasikan tentang kejahatan ini, menginformasikan bagaimana cara mengatasinya, menginformasikan bermacam-macam dari A sampai Z tentang kejahatan ini. Tapi yang namanya kejahatan itu tetap terus ada, karena potensi-potensi korban juga sangat cukup luas di Indonesia ini, maka tidak akan pernah berhenti. Nah, saya pun tidak akan pernah berhenti pula menginformasikan kepada Anda semua, khususnya masyarakat Indonesia, pada umumnya adalah masyarakat seluruh dunia. Ini kejahatan yang sudah viral dan tersembunyi. Namun, sudah banyak korban yang mengalami penderitaan dengan adanya kejahatan ini. Bukan hanya uang yang mereka diperas, tapi juga mental dan fisikis mereka juga terganggu. Hingga pada sampai saat ini pun, walaupun mereka sudah tidak lagi diteror oleh pelaku, mereka masih mengalami semacam traumatik, walaupun berskala sedang. Ya, dari traumatik tinggi, sedang, rendah. Ini mereka masih dalam mengalami traumatik yang level sedang. Bahaya juga itu. Nah, jadi menurut saya ini perlu saya sampaikan kejahatan-kejahatan seperti ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Intinya adalah pada masyarakat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ketika ada orang yang akan mengajak Anda berteman melalui messenger, melalui aplikasi apapun, hati-hati untuk diterima, karena bisa jadi itu adalah penjahat-penjahat pelaku PCS yang siap memeras Anda. Kepada bapak-bapak juga yang kaum laki, hentikan PCS, tidak usah iseng-iseng mencari di aplikasi micet, aplikasi pertemanan, sudahlah, tidak usah, karena di sana yang menunggu di aplikasi itu semuanya adalah penjahat. Tidak ada lagi orang yang benar di situ. Tinggalkan saja, nggak usah ke sana ya. Nah, tidak usahlah mau PCS seperti itu. Nah, nanti Anda sendiri akan menyesal. Nah, mari kita sama-sama untuk menghentikan aksi pelaku kejahatan ini, karena ini sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat kita. Nah, bagi Anda yang sudah saat ini sedang menjadi korban, baik itu Anda laki-laki maupun Anda wanita, Anda saat ini sedang menjadi korban, Anda tidak tahu harus bagaimana melakukan apa, harus diskusi dengan siapa, silakan untuk dapat chat di WA saya 0853 7850 8933. Mari kita diskusikan masalah-masalah itu dengan saya, atau Anda bisa menyimak semua video-video yang sudah saya siapkan untuk para korban. Di video-video saya itu banyak sekali solusi-solusi yang mungkin bisa didapat oleh para korban. Atau Anda ingin chat dengan saya, silakan langsung singkat-singkat saja. Kalaupun ingin berkonsultasi, saya mohon untuk jasa partisipasi, jasa konsultasinya. Seikhlas Anda, serela Anda, akan saya terima dan saya hargai. Itu adalah salah satu bentuk partisipasi Anda ikut dalam memberantas atau mengurangi, mempersempit gerak-gerik pelaku, mempersempit ruang gerak pelaku PCS, dan Anda juga telah membantu menyelamatkan sesama kita. Dukung terus channel saya, di klik subscribe, di like, di share, dan dibagikan semua video-video saya kepada teman-teman Anda. Salam semangat, salam cerdas ya, dari channel Johan Chandra Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.